Ingin kami sesaji sembah di enggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Intensi kita dalam pernikahan ini, kita berdoa untuk semua korban bencana alam di Flores Timur yang meninggal, tidak diberikan istana kekal, dan mereka yang mengalami penderitaan karena bencana ini mendapatkan pertolongan sepantasnya dari orang-orang yang baik hati. Kita juga mendoakan keluarga saya meninggal 4 hari lalu, anak dari saudara mama namanya Rosa, suaminya meninggal 4 bulan lalu, namanya Nabas. Semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan kepada mereka kebahagiaan dan sukacita kekal, termasuk untuk semua orang yang telah meninggal. Semoga Tuhan membebaskan mereka dari penyucian dan memberikan kepada mereka kehidupan dan kehidupan baru. Kita juga bersyukur bersama beberapa mereka ulang tahun kelahiran Ibu Melissa dari Surabaya, ulang tahun perkawinan yang ke-46 tahun, pasangan Dari Dalina dari Bandung, dan pasangan Hari dan Jane Purnomo dari Malang yang seringkali mendoakan orang sakit dan banyak sekali mengalami mujizat penyembuhan melalui doa-doa mereka. Juga untuk orang sakit, Pak Lukito, Pak Frans, Bu Kamelia, Pak Sutri Bambang, Bu Sumiati, Bu Indi, Pak Indi, Bu Jonathan, Rocky, Pak Clement Bambang, Sumiati, dan orang-orang sakit lainnya yang meminta doa-doa kita. Juga untuk keluarga-keluarga yang menentukan agar aset dan usaha mereka berjalan dan berjuang, untuk Ibu Ratna, pasangan Frans Ulan, Frans Sul, Ibu Sita, dan Saudara Thomas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara kekasih, menjelang akhir tahun liturgi dan juga menggambarkan bahwa kita pun akan berakhir, kita diperdengarkan mengenai bacaan-bacaan dari kitab Daniel, kitab Wahyu, menggambarkan situasi kekejaman. Memang betul-betul porak-poranda dan juga membuat kita pasti takut. Namun kita dengar, kita ingat bahwa yang bertahan langit dan bumi ini akan berlalu. Yang bertahan adalah sahabat Yesus. Sahabat akan hidup selamanya. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Maka kalau kita tetap bertekun dalam iman dan mendengarkan kata-kata Yesus dan sabdanya, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Walaupun kehidupan kekal itu sampai sekarang merupakan kegelapan bagi kita, seperti apa? Dan bagaikan orang buta yang kita dengar dalam bacaan Injil itu, artinya bahwa ada kerinduan yang dalam dan mereka untuk
seperti apa terang itu dan seperti apa dunia itu. Tetapi kebutaan yang menutup mereka. Dan bagus di situ bahwa mereka merintih minta tolong pada Yesus karena mereka telah mendengarkan Yesus, cerita tentang Yesus, mereka percayai. Dan kemudian ketika Yesus bertemu dengan mereka, melihat mereka, Yesus mengeluarkan sabdanya, berbicara apa yang kau minta. Dan ternyata dambaan mereka adalah agar utangnya itu disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka rasakan selama ini, tapi sekaligus merupakan kerinduan yang paling dalam mereka dapatkan. Itu karena Yesus, mendengarkan Dia dan beriman kepadanya. Nah, berbahagialah kita semua karena kita mendengarkan Yesus dan percaya kepadanya. Dan kepercayaan ini kiranya kita bawa sampai akhir hidup kita, supaya walaupun hidup kita bumi dan langit berlalu, dan hidup kita pun akan berlalu, tetapi kalau kita percaya dan beriman kepada Sang Firman, pada Yesus, maka kita akan pulang hidup itu. Dia yang berjalan di atas putra manusia, yang berjalan di atas awan-awan, lalu Dia akan mengumpulkan kita semua dan memberikan penghakiman kepada kita semua. Hanya mereka yang namanya terdaftar di dalam buku itu akan memperoleh kekal. Nah, saudara-saudara terkasih, mari kita melihat kita masing-masing seperti apa dan sejauh mana kuatnya iman kita kepada Yesus. Dan seperti yang juga sering saya katakan, jangan sampai iman ini hanya menjadi milik kita. Kita harus bagikan kepada anggota keluarga kita, anak cucu kita, supaya pada waktu saatnya nanti ketika hidup kita berakhir, kita bisa mengalami kebahagiaan bukan hanya kita, tetapi juga buat kita masing-masing. Kita hanya sejenak kita menyadari dosa dan kesalahan kita, kedalaman kita karena kurang berkesaksian akan iman ini, dan mungkin kita juga belum bertemu dengan baik di dalam iman akan Dia yang beri kehidupan bagi kita, Yesus Kristus Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya
untuk menyatakan semua kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah memberikan kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada ini dulu dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki yang emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah memuji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita sengsara demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itulah sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa menang akan diberi makan buah pohon kehidupan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musim, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang menghadap dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sebentar supaya kita jangan keliru dengan masuk tanggapannya. Barang siapa menang akan diberi makan buah pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan di sini bukan maksudnya pohon yang dimakan oleh Hawa dan Adam itu, bukan ya. Jadi pohon kehidupan maksudnya beri buah dari kebaikan kita, dari perjuangan kita itu. Dan bahasa lain sebenarnya keselamatan dari merasa dari Allah. Ya, supaya jangan pikir bahwa pohon kehidupan ini adalah pohon yang dimakan oleh buahnya dimakan dari Hawa di Firdaus itu. Oke, terima kasih. Persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Renyaplah kesanam pagulana, semarak kini medan berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah
agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, tunjukkanlah belas kasih-Mu dalam roti dan anggur ini, yang melambangkan penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, sebablah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa syukuran kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, Sungguh pantas dan benar, layak dan dilawatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kuduskanlah persembahan dan tuntunan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dan satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dan Paskah Fransiskus dan musuh kami yang kesusahan serta semua rohanilah.
dan ingatlah umatmu yang dengan setia selalu ikut misa pagi. Semoga berkat melimpah atas mereka secara pribadi dan juga untuk keluarga. Dan Engkau berkenan Tuhan melancarkan segala apa yang menjadi harapan mereka di dalam hidup. Kami juga mohon campur tangan-Mu untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan saat ini, terutama mereka dari korban bencana di Tarantuka, agar Engkau menggerakkan hati banyak orang yang baik untuk bisa membantu dan menolong mereka. Kami juga bersyukur bersama hamba-Mu Ibu Lisa yang ulang tahun hari ini, biarkan dia menjadi berkat untuk suaminya Jimmy dan juga bagi anak-anaknya dan Kelly, dan juga bersyukur bersama pasangan suami istri yang merayakan 46 tahun persetiaan perkawinan mereka, Dadi dan Lina, Hari dan Jenny Purnomo. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang sakit yang namanya telah kami bacakan, Pak Mukito dengan teman-teman, dan keluarga-keluarga yang gelisah dengan persoalan ekonominya, agar Engkau berkenan melancarkan kembali usaha mereka dan juga penjualan aset mereka kiranya berjalan dengan baik dan mendapatkan orang yang baik yang bisa membantu dan mereka membelinya. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita ingat anggota keluarga kenalan kita telah meninggal, keluarga lingkungan kita dan beberapa BMJ yang meninggal belakangan ini dan yang sudah meninggal. Mereka menjadi korban bencana di Tarantuka, termasuk Suster Nicolini, Yesus Pes, saudari kami Rosa dan suaminya Nabas, putra putri Arnoldus yang hari kematiannya dikenal pada hari ini, Father William Jir, Superior Jenderal ketiga SVD, Pater Hannes Suter, Superior Jenderal ke-6 SVD, Pater Henrikus Jawa dari Provinsi Jawa, Pater George Selay dari Hungaria, Pater Hugo Greifenberg Jerman, Pater Richard Di Petro di Italia, bekas provinsi Italia, Brother Katsuts dari Eropa Tengah, Pater Bernard Smaus Jerman, Pater Bernard Munda Pulam dari India, SSP Suster Mary Vivian dari India, Suster Nebertia Jerman, Suster Aleska Slovakia, Adorasi Abadi Suster Maria Paulina, Suster Maria Rafaelis, dan juga untuk para Suster PRN, CDY yang telah menghadap hadirat Tuhan, para anggota Soteria yang juga telah meninggal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya-cahaya. Kami kasihlah kami semua, kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul Santo Aros Jansen, Yosef Brian Ernest, Beata Marina Yosefa Helena, keempat martir dalam SWD dan suatu sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga pun berkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra, dengan pengantar Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk segala kita yang akan baik, maka beralihlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami membebaskanlah kami dari segala jahat. Sudah beri damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuat oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah membentukkan dosa kami, dan perhatikan menderita-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan saudara kedamaian. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. Sama-sama. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. 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 Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin.
Si buta berkata, Tuhan, semoga aku melihat. Jawab Yesus kepadanya, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami bersyukur karena dalam Ekaristi ini Engkau melimpahkan penebusan kepada kami. Yalah Yesus Kristus Putramu. Ajarilah kami mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, serta layakkanlah kami bersatu dengan Putramu, sebab adalah Tuhan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk bersama kita pagi ini. Saya bisa pagi hanya hari ini dengan hari Kamis, lalu yang lain teologi. Dan saya melayani komunitas para suster dan komunitas para bruder, makanya jarang bersama kita bisa pagi. Baik, kita akhiri dan lupa berdoa juga untuk keberhasilan sidang Denas ME 51 nanti tanggal 20 sampai dengan 24, dan kami juga akan terlibat di dalam kegiatan ini. Mari kita memberkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, yang kita doakan dalam pernikahan ini dilindungi, dibimbing berkat dalam Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian pernikahan ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu.